Assalamualaikum, halo sahabat sholawat yang saya cintai. Selamat datang kembali di channel YouTube kami yang penuh dengan kebaikan dan keindahan. Di video kali ini kami akan membagikan kepada Anda 20 tips yang sangat powerful tentang bagaimana mengaplikasikan waktu luang Anda seperti di kendaraan atau saat menunggu untuk membaca sholawat sebagai pengisi waktu yang bermanfaat. Yuk simak tips-tipsnya sampai selesai dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe agar kami dapat terus berbagi konten yang bermanfaat. Mari kita mulai. Tips yang pertama, mulailah dengan niat yang tulus. Sebelum Anda memulai membaca sholawat, ingatkan diri Anda dengan niat yang tulus. Niatkan untuk mendapatkan ridho Allah dan mengisi waktu luang dengan amalan yang baik. Tips kedua, hafal sholawat pilihan. Hafalkan beberapa sholawat pilihan agar Anda dapat membacanya dengan lancar tanpa harus melihat teks. Ini akan mempermudah Anda untuk membaca sholawat dimanapun Anda berada. Tips ketiga, gunakan aplikasi atau buku sholawat. Memanfaatkan teknologi dengan mengunduh aplikasi sholawat atau membaca buku sholawat kecil. Dengan begitu, Anda bisa membaca sholawat kapan saja dan di mana saja. Tips keempat, sholawat di kendaraan. Manfaatkan waktu perjalanan di kendaraan dengan membaca sholawat. Dalam perjalanan yang padat atau lambat, Anda bisa mencurahkan waktu untuk berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah. Tips kelima, sholawat saat menunggu. Saat menunggu di tempat umum seperti bandara, terminal, atau antrian panjang, manfaatkan waktu tersebut dengan membaca sholawat. Rasakan ketenangan dan keberkahan yang Allah hadirkan melalui sholawat. Tips keenam, dengarkan sholawat di perjalanan. Selain membaca sholawat, Anda juga bisa mendengarkan rekaman sholawat saat dalam perjalanan. Pilihlah rekaman yang sesuai dengan selera Anda dan biarkan hati Anda tersentuh oleh keindahan sholawat. Tips ketujuh, sholawat dalam keramaian. Bacalah sholawat secara diam-diam saat berada di keramaian. Dengan cara ini, Anda tetap bisa menjaga konsentrasi dan menemukan kedamaian di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Tips ke-8, jadikan sholawat sebagai pengingat. Gunakan waktu luang Anda untuk membaca sholawat sebagai pengingat tentang kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Sholawat dapat memperkuat ikatan spiritual Anda dan mengingatkan Anda akan Tuhan yang Maha Pengasih. Tips ke-9, sholawat sebagai penenang hati. Ketika merasa gelisah, marah, atau sedih, luangkan waktu untuk membaca sholawat. Sholawat memiliki kekuatan untuk menenangkan hati dan meredakan segala bentuk kegelisahan. Tips ke-10, sholawat sebelum tidur. Membaca sholawat sebelum tidur akan membawa ketenangan dan keberkahan dalam tidur Anda. Rasakan kedamaian dan kelezatan iman saat Anda beranjak ke alam mimpi. Tips ke-11, sholawat dalam aktivitas fisik. Manfaatkan waktu luang Anda saat berolahraga atau melakukan aktivitas fisik lainnya dengan membaca sholawat. Ini akan membuat aktivitas Anda lebih bermakna dan memberikan energi spiritual yang positif. Tips ke-12, sholawat saat istirahat kerja.
Jika Anda memiliki waktu istirahat saat kerja, gunakanlah momen tersebut untuk membaca sholawat. Hal ini akan memberikan kecerahan dan ketenangan dalam pikiran Anda di tengah kesibukan pekerjaan. Tips ke-13, sholawat sebagai pengingat dalam kegiatan sehari-hari. Selalu bawa sholawat dalam pikiran Anda saat melakukan kegiatan sehari-hari, seperti membersihkan rumah, memasak, atau berbelanja. Ini akan membantu Anda tetap terhubung dengan Allah dalam setiap langkah kehidupan Anda. Tips ke-14, sholawat dalam perjalanan umroh atau haji. Jika Anda sedang melakukan perjalanan umroh atau haji, manfaatkan setiap momen untuk membaca sholawat. Rasakan kehikmatan dan keberkahan yang ada di sekitar Anda, dan tingkatkan spiritualitas Anda dengan mengucapkan sholawat. Tips ke-15, sholawat dalam kelompok. Bergabunglah dengan kelompok pengajian atau komunitas sholawat untuk membaca sholawat bersama-sama. Hal ini akan memperkuat ikatan sosial Anda dengan sesama pecinta sholawat dan memberikan motivasi yang lebih besar. Tips ke-16, sholawat dalam kegiatan keluarga. Ajak keluarga Anda untuk membaca sholawat bersama di waktu yang luang. Ini tidak hanya akan meningkatkan kebersamaan keluarga, tetapi juga memberikan manfaat spiritual yang besar bagi semua anggota keluarga. Tips ke-17, sholawat sebagai sarana pemulihan. Apabila Anda sedang dalam pemulihan dari penyakit atau kejadian yang sulit, gunakan waktu luang untuk membaca sholawat. Sholawat akan menjadi penyembuh bagi tubuh dan jiwa Anda. Tips ke-18, sholawat dalam perjalanan spiritual. Selama melakukan perjalanan spiritual seperti ziarah ke makam para wali atau mengunjungi tempat-tempat suci, luangkan waktu untuk membaca sholawat. Rasakan kehadiran spiritual yang kuat dan mendalam melalui sholawat. Tips ke-19, sholawat sebagai doa untuk orang tercinta. Saat Anda memiliki waktu luang, gunakanlah kesempatan tersebut untuk membaca sholawat sebagai doa untuk orang-orang tercinta, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sholawat akan menjadi pemberi terindah bagi mereka. Tips ke-20, sholawat dengan penuh hati. Yang terakhir, tetapi tak kalah pentingnya, bacalah sholawat dengan penuh hati dan khusyuk. Jangan biarkan sholawat hanya menjadi rutinitas, tetapi jadikanlah sebagai momen intima antara Anda dan Allah. Itulah 20 tips powerful tentang bagaimana mengisi waktu luang dengan sholawat. Semoga tips-tips ini dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi Anda sebagai pecinta sholawat. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe agar kami dapat terus berbagi konten bermanfaat seputar sholawat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sholawat.